kelas saya. Saya mengajar fisika 10 kelas tahun ini. Kemudian saya juga buatkan satu kelas. Kalau kelas saya kira Bapak Ibu guru sama ya. Misalnya saya buka ini. Kelas 12.5 yang barusan tadi saya ngajar. Nah ini kebetulan saya wali kelas, makanya di general ini tadi membentuk pengurus kelas. Saya minta anak-anak ngisi di sini. Kemudian ini berisi channelnya. Channel kelas ini 12.5 ini sudah saya pakai 3 tahun ketiga ini. Jadi di sini kalau kelihatan hidden channelnya saya tunjukkan. Nah ini materi dasarnya usaha energi ini kelas 10. Unitnya tataran selaras kelas 10. Ketika belum pandemi, Teams ini saya gunakan untuk materi pengayaan. Materi-materi yang memang tidak tuntas disampaikan di kelas. Jadi nggak semua channelnya ini nggak semua topik ya, nggak semua topik atau KD. Hanya topik dan KD-KD tertentu saja. Kalau sekarang, sebagai contoh yang kelas baru, ini kelas 10. Ini kelas 10.1. Nah ini saya buat lengkap 1 tahun. Jadi ini channel general, nanti notifikasi assignment ada di channel ini. Kemudian saya buat channel-channelnya 1 tahun. Nah untuk apa saya buat 1 tahun? Toh nanti kita berharap pandemi ini segera berakhir ya. Kita sudah bisa pembelajaran real, bertatap muka dengan siswa di sekolah dalam kondisi yang new normal ya. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, nanti bisa kita pakai sebagai materi pengayaan mungkin di semester depan. Tujuannya hanya mempermudahkan untuk membangun kelas duplikasinya. Jadi kalau channelnya sudah lengkap, di kelas duplikasinya saya cukup membuat satu ini. Kelas duplikasinya itu 10.2, 10.3, 10.4 semuanya sudah 10.2, 10.3, 10.4 ini semuanya langsung sama, channelnya sama. Kemudian kalau saya mau posting ya, saya contohkan misalnya di 10.1 ini saya posting, misalnya ini saya masih di KD ini, saya tinggal posting aja misalnya ini contoh gitu ya. Nah ini langsung post in multiple channel, ini yang di sini. Tinggal select channel, sudah saya pilih kelas-kelas 10 yang lain. Misalnya ini 10.2, dia ada di channel mana? KDHKK Fisika. 10.3, ini juga di sama. 10.4, ini juga sama. Nanti ketika saya send, otomatis langsung tulisan saya yang di sini akan terkirim di kelas 10.2, 10.3, 10.4. Jadi mengisi kontennya yang di sini, di posting ini untuk ngisi konten pembelajaran secara LMS ya, asinkron itu cukup 1 kali saja untuk semua kelas. Demikian juga dengan assignment ya. Assignmentnya ini juga saya membuatnya, saya contohkan ini misalnya ini masih kelas baru ya, assignmentnya harus get start dulu. Nah ini saya create assignment. Ini juga bisa multi kelas yang ini. Nah sudah muncul kelas-kelasnya. Assignment ini kalau multi kelas dia defaultnya notifikasinya ada di channel general. Tapi kalau ini hanya untuk kelas ini saja bisa kita custom. Mau di notifikasi di mana? Mau di channel-channel yang lain. Nah ini tinggal pilih sekali membuat assignment, baik itu biasa ataupun yang menggunakan rubrik. Assignment bentuk rubrik ini enak ya. Jadi tinggal diklik-klik itu nanti akan nilainya akan ditentukan oleh sistemnya. Misalnya kategori 1 dikasih nilai berapa, kategori 2 nilai berapa. Yaitu yang menggunakan rubrik, cuman menilainya, mengoreksi pekerjaan siswanya agak butuh waktu banyak. Ini cocok untuk guru-guru bahasa, guru-guru IPS gitu ya. Kalau saya guru eksak itu langsung poin aja, nggak pakai rubrik. Nah, jadi itu tadi ya, assignment, mengisi konten, membuat kelas, cukup 1 kali untuk kelas paralel. Kemudian saya juga siapkan ini kelas kurikulum di sini. Nah, ini kelas kurikulum ini tadi yang di mana di kelas kurikulum sudah saya siapkan. Ini tadi mau di kelas kurikulum. Jadi saya pakai 3 browser Bapak Ibu, 1 browser untuk
tenan sekolah, 1 browser untuk kurikulum, 1 browser untuk admin. Nah, di kelas kurikulum, semua guru itu wajib memasukkan 1 tim teaching. Nggak bisa ya. Ini koneksi saya ini kayaknya. Oh, sudah ada. Nggak bisa dibuka kelas kurikulumnya. Saya buka dari saya aja ya. Nah ini ya. Nanti kalau dilihat di dashboardnya kurikulum itu, saya nggak bisa dibuka ini kurikulumnya. Kenapa? Office. Ini ada gangguan, nggak bisa dibuka. Jadi nanti di dashboardnya kurikulum ini kelasnya Bapak Ibu Guru semuanya. Seperti saya ngajar 10 kelas. 10 kelas saya nanti ini, mulai kelas 10.1 sampai 12.8 itu nempel di kelas kurikulum. Sehingga, di sini saya tunjukkan, Bapak Ibu Guru yang akan mengajar itu seperti kelas saya tadi, ini ya, ini misalnya 12.4, saya tunjukkan membernya. Nah, di sini ada 2. Saya sebagai gurunya, kemudian Waka Kurikulum, yang akun Waka Kurikulum tadi yang ada di yang membuat kelas kurikulum itu, ini untuk tim teachingnya. Sehingga sewaktu-waktu kepala sekolah atau Waka Kurikulum ingin supervisi ke kelas kita, bagaimana sih pembelajarannya, apakah ini benar-benar diajar atau cuman muridnya dikasih tugas ditinggal masak gitu ya, akan bisa sangat mudah dikontrol oleh sekolah, sehingga Bapak Ibu Guru ngajarnya tuh nggak main-main ya, jadi ngajarnya tuh ya ngajar yang beneran, jadi nggak mentang-mentang WFH misalnya, ngajarnya nggak usah diulang, dah muridnya dikasih tugas saja, itu kelihatan Bapak Ibu. Dan dengan akun kurikulum tadi, jadi nanti di dashboardnya akun kurikulum itu ada banyak kelas masing-masing dari Bapak Ibu Guru. Saya buatkan 1 kelas, ini untuk administrasinya. Jadi perangkat mengajar, kemudian UKBM, daftar hadir siswanya, jurnal pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu Guru tinggal klik aja di sini. Ini misalnya contohnya jurnal pembelajaran. Tinggal ngisi form, nanti Excel-nya saya upload, bisa digunakan untuk laporan. Yang rencananya nanti akan saya gunakan Power Automate ya, jadi bisa langsung bentuknya jadi laporan. Nah ini tinggal milih nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa. Ini poin-poinnya, dan kami di Dinas Kota Surabaya, Capdin Surabaya Sidoarjo itu setiap bulan diminta laporan yang isi form laporannya saya buat dalam poin-poin laporannya saya buat dalam bentuk form ini, sehingga kalau Bapak Ibu Guru sudah mengunggah, saya upload di sini di file. Nah ini jurnal pembelajaran yang lalu yang sudah lewat sebelum WFH pertama, yang ini arsip ini WFH pertama. Kalau ini yang setiap pekan, jadi setiap 1 minggu sekali saya akan laporan di sini. Contohnya ini. Ini masih belum semuanya mengisi jurnalnya. Nah, ini tinggal saya sort berdasarkan nama guru sudah ngumpul. Sehingga ketika Bapak Ibu Guru akan membuat laporan, tinggal dipotong aja ini. Yang diambil namanya sendiri. Kolomnya sudah sama persis dengan ini. Untuk laporan ke cabang dinas. Karena kan di cabang dinas Kota Surabaya Sidoarjo itu setiap 1 bulan sekali diminta Bapak Ibu Guru memberikan laporan. Jadi sudah nggak perlu kerja 2 kali, cukup membuat jurnal mengajar, bisa digunakan. Ini sekalian jadi jurnal mengajar ya, jadi jurnal pembelajaran, sekalian membuat jurnal bisa digunakan untuk pelaporan pembelajaran daringnya. Dan kalau ini UKBM semester ganjil ini ya. Nah ini dilihat di sini. Ini kelas berapa, misalnya kelas 12, ini kelas saya 12, kemudian saya peminatan IPA. Bapak Ibu tinggal ngupload aja. Ini fisika, nah ini saya tinggal ngupload di sini, ini UKBM-nya. Sehingga kurikulum itu nggak perlu lagi ngoyak-ngoyak guru-gurunya, cukup
bisa nanti dilihat di sini, tinggal ditunjukkan aja di share di grup itu siapa yang sudah mengumpulkan ABCDE, sehingga yang tidak mengumpulkan otomatis akan kena dan langsung bingung ya, harus mengupload, jadi nggak perlu lagi ngoyak-ngoyak gitu ya, harus mengumpulkan. Sayangnya ini kelas kurikulum saya kok nggak bisa dibuka ini ya. Mungkin itu Mbak Rima sambil saya coba buka kelas kurikulumnya. Ini admin smart. Ya, baik. Terima kasih Bu Neni. Di chatroom sudah banyak pertanyaan. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang saya pilihkan. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Antonius Eko. Bapak Antonius Eko, pertanyaannya adalah, izin bertanya Bu terkait absen. Saya sempat lihat Ibu bikin form absen, teknis penggunaannya bagaimana? Silakan Ibu Neni. Form absen, ya. Jadi setiap 1 minggu sekali itu, kalau absennya itu siswa ya, untuk siswa berarti ya. Saya buat 1 kali aja. Saya buat 1 kali, contohnya ini, saya tempelin di sini. Di general, saya tempelin add a tab. Nah ini ya, nah ini absennya. Di mana absen ini akan saya kunci ketika sudah 1 minggu itu sudah berakhir. Jadi untuk minggu depan saya kunci dulu ya. Saya kunci. Nah ini absennya untuk siswa, tinggal dia melengkapi aja. Nanti saya buka formnya. Saya membuatnya di form. Jadi 1 kelas, 1 absensi. Karena nanti cuma main shot aja. Minggu pertama berarti kan misalnya 36 siswa. Minggu kedua berapa. Nah bisa dilihat dari responsisnya itu ini. Nanti tinggal di shot by tanggal kalau absensi. Jadi kalau yang absensi ini 1 absen 1 kelas. Kalau ini saya download misalnya ya. Ini kadang-kadang anak-anak nggak percaya diri. Ini 73 berarti kelebihan. Harusnya kan cuman 36 kali 2 ya. Ini ada yang lebih. Biasanya kalau share screen gini download nggak mau ya Mbak Rima ya. Kalau share screen download nggak mau ya. Share screen? Iya, saya agak susah kalau download share screen. Tapi begitu saya putus, saya download bisa. Iya. Nah, tinggal download Excel-nya seperti saya contohkan aja tadi, ada yang sudah saya download ya. Ini bukanya kok lama banget. Nah, ini downloadnya ada di sini. Tinggal di share by data. Oh, sudah saya kumpulkan. Nah, ini ya. Oh, ini jurnal. Nah, ini daftar hadir. Ini misalnya 10.4 saya tunjukkan di sini. Ini daftar hadirnya siswa. Kalau ini attendance list-nya itu ketika daring. Jadi di sekolah kami wajib daring itu. Jadi kelas virtualnya yang ini hanya pengantar di sini. Pengantar untuk masuk ke kelas. Kebetulan ini materi pertama masih listrik arus searah udah 2 minggu. Ini yang rangkaian listrik arus searah yang sebelumnya ini kalau saya buka, ini yang pertemuan pertama kemarin ini adalah hukum ohm, jadi juga masih listrik. Ini tetap wajib. Jadi saya kasih pengantarnya di sini, terus langsung saya klik Meet Now. Klik Meet Now, sudah ngajar seperti biasa. Jadi ini anak-anak, ini rekamannya tadi pembelajaran saya. Tinggal saya buka ini rekamannya. Wajib ini yang anak-anak saya minta wajibnya. Ini saya ngajar tadi. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Jadi kelasnya itu absennya ada di channel general. Nah ini contohnya. Ini tinggal di short aja. Short by apa? Kalau ini kan masih 1 kali pertemuan, masih 33 siswa. Nanti kan lama-lama kan tambah banyak. Abaikan saja. Nanti kita tinggal download short di blok aja semua. Kemudian sampai ke sana di blok. Nah ini di blok terus di short biasa data. Kemudian tinggal ini. Biasanya nggak mau harus lengkap.
Ini absennya. Iya. Data sort. Nah, ini by apa? By misalnya start time-nya. Ini by tanggal dia masuknya. Nanti akan kelihatan. Nah, ini semuanya nanti akan mengikuti. Ini kebetulan hanya masih satu kelas, jadi nggak usah di sort. Nanti kalau sudah urut tanggalnya sort lagi by name, ya, name-nya ini nama lengkap. Karena apa? Nanti kan untuk memasukkan administrasi kita mengelola kehadiran itu kan harus ada data yang valid ya, data yang pasti untuk daftar hadirnya. Jadi nanti pertama di sort by tanggal, yang kedua di sort by name. Sudah urut absen, sudah tinggal masukkan aja di copy paste ke daftar hadir kita yang untuk kelola semua siswanya. Begitu Mbak Rima. Baik, terima kasih Bu Neni. Mudah-mudahan menjawab. Ini pertanyaan selanjutnya Bu Neni dari Bapak atau Ibu Juju ya. Dan ini juga pertanyaan yang sama dari pertanyaan yang sama dari ada beberapa pertanyaan sama ya, intinya Bu Neni. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menduplikasi kelas master, menduplikasi Teams-nya Bu di cloning seperti itu. Oke, saya bukakan lagi. Nih ya, misalnya saya mau membuat kelas masternya misalnya dari 10.1. Ini kan sudah lengkap ya. Jadi cara membuatnya sama seperti kita membuat kelas ya. Tinggal di sini pilih join or create team. Kemudian masih sama kita pilih create team. Kemudian klik kanan untuk pembelajaran kita pilih yang ini kelas. Nah, bedanya di sini. Kalau kita membuat manual itu kan kita tulis nama, kemudian deskripsi, baru next gitu ya, harus masukkan membernya. Ini kita ambil dari sini. Jadi kelas tadi 10.1 seolah-olah sebagai template-nya. Jadi ini diklik. Mau yang dipakai duplikasi masternya dari mana? Tadi 10.1. Ini fisika. Ini kelas saya banyak Bapak Ibu, di sini muncul semua. Mana ya? Misalnya dari 10.2 aja deh yang kelihatan di sini. Nah, ini saya ambil ini. Kelas 10.2. Saya pilih choose team. Nah, ini langsung ganti. Ganti kelas 10.5 misalnya. Nah, membernya ini kan 10.5 kebetulan karena saya duplikasinya ini yang sekarang ini kan sudah ada membernya, sudah ada muridnya. Kalau yang awal sebelum murid masuk kan kita membuatnya. Jadi ini membernya saya aktifkan itu untuk memasukkan akun kepala sekolah sebagai ownernya itu. Jadi saya masukkan member, tapi kalau yang sekarang mau menduplikasi lagi ini nggak usah. Karena nanti kalau duplikasi muridnya ikut pindah ya. Jadi ini aja tabnya, tim, settingnya. Jadi kalau tabnya di sini sudah ada pet, sudah ada rumah belajar, ada Kuiper, ada yang lainnya ya, situs-situs yang dari lain, yang dari luar itu ikut terbawa duplikasi. Yang tidak terbawa itu ini. Pesan di kotak pesan, jadi konten tadi ya, file dan konten yang ada di kelas itu tidak bisa di-copy. Yang bisa di-copy adalah tabs-nya, aplikasi-aplikasi tab, kemudian settingan Teams-nya, kemudian apps-nya yang ada di kelas itu semuanya bisa di-copy. Sudah ini aja, tinggal klik create kalau sudah. Maka akan jadi kelas 10.5-nya. Biasanya agak lama, tergantung koneksi. Mungkin tadi kan nggak sempat saya tunjukkan. Kalau duplikasi konten dan assignment sudah tadi Mbak Rima. Nah, terima kasih Bu Neni. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ini ya. Dari Bapak Salom. Pertanyaannya. Saya close aja deh. Bu Neni, saya ingin tahu bagaimana Ibu melaksanakan penilaian akhir tahun kemarin. Teknisnya seperti apa ya Bu? Mohon di-share pengalamannya. Oke. Silakan Bu Neni. Misalnya kelas 12.5.
yang semester kemarin ya. Jadi saya lihatnya cuma di grade ini. Jadi assignment tadi, assignmentnya semester ini kemarin ini ya. Saya tunjukkan semua view more-nya. Nah, yang ini ketika dia kelas 10. Ini ketika kelas 11 gelombang cahaya. Nah, ini kelas 11-nya ini. Ini sisanya kelas 10. Nah, jadi saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 assignment, ada 6 penugasan. Ada yang bentuknya tes, ada yang bentuknya tugas. Nah, kalau saya lihat misalnya ini yang gelombang ini, optik fisik ini ya. Nah, ini siswa berarti sudah saya nilai karena di sini sudah nggak ada. Ya, ini ada 10 anak berarti mereka yang tidak mengumpulkan. Nanti saya bangunkan kelas sendiri khusus untuk anak-anak remedi. Saya bangun kelas, kemudian ambil kode kelas, buat kode kelasnya, saya share, yang remedi nanti ngumpul di situ. Nah, ini yang sudah mengumpulkan, ini sudah nilainya, sudah saya return. Jadi kalau ini diklik semuanya, tinggal diklik return, maka nilai ini akan dikembalikan ke siswa. Lalu nilai yang saya katakan rapot tadi, jadi tugas saya di kelas ini semester, jadi ini nggak jadi dulu, nggak mau ya. Ada 6 ya tadi ya, saya langsung ke sini aja, ke grade. Nah ini loh yang saya masuk rapotnya tuh seperti ini. Ini sudah ada semua nilainya. Berarti yang masih view itu mereka nggak mengumpulkan, nggak ikut tugasnya. Ada yang saya gregetan, saya kasih nilai 0. Tapi mereka akan remedi. Saya punya kelas, jadi kalau saya tunjukkan di dashboard, jadi kelas yang sudah nggak pakai itu sudah saya arsip Bapak Ibu ya. Ini saya manage team. Nah ini kelas yang aktif. Kemarin itu saya lihat yang arsip. Jadi gampang, kelas yang nggak dipakai di arsip, kalau mau dipakai lagi tinggal di restore. Saya contohkan, nah ini, kelas Newton, ini untuk perbaikan. Kelas untuk perbaikan ya, ini sudah sekarang saya keluarkan lagi, saya tunjukkan. Saya restore, maka dia akan aktif, bisa tampil lagi. Nah ini yang aktif, mana tadi kelas Newton. Nah ini ya, kalau saya buka, nah ini khusus tugas-tugasnya ada 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak yang remedi tadi. Jadi yang dilihat di kelas 12.5, di grade yang masih kosong-kosong itu ngumpul di sana. Nah ini nilainya ini tinggal kita ekspor ke Excel aja. Persis tampilannya dengan mendownload assignment, nilai yang tadi di assignment. Tapi kalau di assignment satu assignment, satu nilai, ini langsung rombongan. Saya lebih suka di sini. Ini kayaknya nggak mau kalau share screen, mau nggak ya? Oh mau ini mau. Kadang-kadang nggak mau. Nah ini saya tunjukkan nilainya. Nah sudah jajar nilainya Bapak Ibu. Udah nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing mikirin. Ini kan karena banyak ya. Cuman kelemahannya yang kelas yang lama-lama itu juga masih ada di sini. Di assignment-nya ini. Walaupun sudah disembunyikan ya, ini nah ini kelas 10. Ini masuk di sini kita tinggal buang aja. Kita pilih. Saya kasihkan contoh ini ya. Ini nilainya, ini poin feedback, ini saya hapus. Del. Jadi ini langsung nilai, ini poin feedback saya hapus. Del. Poin feedback saya hapus. Del. Gitu aja Bapak Ibu. Poin feedback ini saya hapus. Delete. Kemudian ini juga saya hapus sampai ini. Nah ini ke sana, ini kelas lama saya hapus. Sudah ini nilainya. Lah kan enak Bapak Ibu. Tinggal ini di copy. Ini namanya. Ini nama siswanya. Saya pakai karena saya impor usernya itu biar memudahkan saya. Anak-anak nggak perlu aktivasi. Saya pakai kode di first name-nya itu kode kelas ketika dia kelas 10. Ini kan anaknya sekarang kelas 12. Maka di sini masih 10.5. Ketika dia kelas 10,
Nah, sudah ini namanya. Tinggal ini saya hapus. Nilainya ini saya hapus. Ini saya beri nama karena saya reset all pertama kali. Sehingga murid nggak perlu aktivasi. Nah, sudah. Ini tinggal di sort aja. Di sort berdasarkan abjad. Sudah jadi nilai nanti. Di sort berdasarkan data sort by last name ya. Last name. Nah, sudah dari A to Z. Nah, sudah ini. Sudah urut abjad ini, sudah sesuai absen. Kita tinggal masuk aja ini ke Eraport. Ini yang bolong-bolong ini yang menyusul-menyusul tadi. Begitu Mbak Rima. Baik, terima kasih Bu Neni. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari Bapak Johannes Trinugroho. Pertanyaannya adalah, Bu Neni, tadi dibilang sekolah sudah pakai tim selama 3 tahun. Maaf kalau saya salah ya. Yang saya tanyakan, apakah tidak ada masalah soal penyimpanan data? Lalu di mana datanya disimpan? Apakah di laptopnya para guru? Boleh di-share Bu Neni pengalamannya? Oh iya. Jadi yang dimaksud itu sekolah sudah mendeploy Microsoft 365-nya yang ini. Nah, semua ini sudah kami miliki sejak tahun 2017. Jadi datanya, data semua, data yang ada yang kita gunakan itu tersimpan di OneDrive. Ya, OneDrive-nya itu tiap guru 5, dulu satu tera sih dulu. Sekarang sudah 5 ya Mbak. Nanti bisa dicek di dashboard admin ya. Iya Ibu. Kalau dulu awal 1 tera, satu guru. Nanti nambah-nambah sendiri. Dan memang benar pernah disampaikan Mbak Rima ketika saya impor user. Ini kan saya impor 36 kali 10 kelas, sekitar 360. Nah, otomatis saya dapat tambahan lagi ya Mbak ya. Kuotanya di server untuk tenan saya ini, untuk SMA 2 ini, dapat ketambahan 360 kali 1 giga. Jadi dapat 360 giga. Bertambah tahunnya. Jadi nggak akan habis. Nah, pernah 1 kali, 1 tahun, mungkin 2 tahun yang lalu saya lupa. Cuman kelemahannya karena ini kan servernya tetap menggunakan server Microsoft untuk penyimpanan datanya. Dan ini lifetime ya Mbak Rima ya. Halo Mbak Rima. Betul Ibu. Lifetime Bapak Ibu. Cuman kita kan sewa domain untuk nempelin Office 365 ini loh di tenan sekolah itu kan sewa domain. Kebetulan waktu itu di sekolah saya itu yang harusnya kan kalau zaman dulu masih bisa ya. Sekolah saya punya web tetapi yang ngelola webnya itu entah kemana sekarang. Jadi yang masuk ke cPanel-nya itu nggak bisa. Sehingga saya putuskan saya sewa lagi domain yang lain atas persetujuan kepala sekolah yang saya gunakan khusus untuk Teams ini, untuk Microsoft 365 ini. Nah, pernah saya lupa 1 tahun, entah 2 tahun yang lalu mungkin ya. Saya lupa belum bayar. Ya hilang ini Mbak Rima. Office 365-nya ini. Paling emailnya itu hanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Cirinya gitu ya Mbak Rima ya. Jadi email itu bisa kita bisa ngirim email tapi dari luar nggak bisa masuk. Email nggak bisa masuk ke kita. Itu cirinya. Nah, ketika saya ke penyedia domainnya sth.id, saya pakai apa saya lupa. Kan ada notifikasi sebetulnya di email waktunya perpanjangan. Ketika saya bayar lagi perpanjangan sudah jalan lagi, nggak ada masalah. Semuanya mulus, semua data Bapak Ibu guru nggak hilang. Semua tersimpan rapi di sini. Begitu Mbak Rima. Baik Ibu Neni, sudah pukul 16.37. Sudah lebih. Ya, sudah saatnya webinar ini diakhiri ya Bapak dan Ibu. Ini masih banyak pertanyaan di chat room, tapi saya bantu juga untuk menjawab karena ada beberapa pertanyaan yang di luar dari topik yang dibawakan oleh Ibu Neni. Sebisa mungkin saya akan bantu untuk menjawab ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Rima. Iya, baik. Ibu Neni, terima kasih. Sebelum kita berpisah, saya akan sampaikan dulu untuk esok hari. Bapak dan Ibu semua, kita
kita masih akan bertemu kembali ya dalam webinar kita di esok hari, Selasa tanggal 28 Juli 2020. Oke, sebentar saya share dulu Bapak dan Ibu untuk untuk flyer kegiatan besok. Iya, jadi untuk kegiatan esok Bapak Ibu webinar kita topiknya adalah membangun cloud learning community lintas batas negara. Jadi yang akan dibagikan besok adalah best practice pelatihan teknologi Microsoft dalam pembelajaran sekolah Indonesia di luar negeri. Dan besok narasumbernya adalah Dr. Kulsum Nurhayati MPD MSI. Ibu Dr. Kulsum adalah pengembang teknologi pembelajaran Al-Himadiyah BPM RPK Kemendikbud. Ya, jadi yang akan dibagikan yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang terintegrasi dengan menggunakan Teams. Ya, jadi nanti bisa nyambung nih dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Neni hari ini. Lalu selanjutnya memaparkan fitur insight. Nah, ini fitur terbaru ya Bapak Ibu. Fitur insight pada Teams, jadi kita bisa memantau keaktifan siswa dan guru saat menggunakan Teams. Lalu yang ketiga, pembelajaran paperless dengan kelas notebook. Jadi ini lanjutan nih Bapak dan Ibu dari sesi Bu Neni hari ini, yang pasti menarik ya Bapak dan Ibu, karena sesi Bu Neni hari ini aja nih, Bu Neni boleh lihat nih ya, pertanyaan yang masuk banyak sekali, banyak yang interest. Ini dengan... tadi kelas notebooknya nggak sempat saya tampilin Mbak ya. Iya, kelas notebooknya belum sempat. Ya udah, dilanjut besok ya Bu Neni. Iya, ternyata nggak cukup waktunya. Iya. Baik Bapak dan Ibu semua, jadi besok ditunggu bergabung kembali ya, jam 15.30 sampai 16.30 di link yang sama, aka.ms/teams.edu.id. Lalu Bapak dan Ibu, webinar kita hari ini direkam ya, jadi jangan khawatir jika ingin mendengarkan kembali pemaparan dari Ibu Neni. Tadi sharing-sharingnya yang sudah dibagikan bagus sekali, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ini pengalaman langsung ya, setelah 3 tahun nih Bu Neni mencoba memanfaatkan Teams dalam pembelajaran di sekolahnya. Bapak Ibu bisa akses di aka.ms/teams.id. Nanti saya bantu ketikkan juga ya Bapak dan Ibu di lini chatroom. Baik, Ibu Neni, sebelum kita berpisah dalam webinar ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendidik di Indonesia saat ini. Silakan, Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut dengan teknologi. Jangan antipati dulu bahwa aduh susahnya pembelajaran daring. Kasihan banget juga murid kita yang harus belajar daring, maka kita perlu memberikan yang terbaik untuk murid kita. Salah satunya yaitu menggunakan Microsoft Teams, karena tampilannya bisa Bapak Ibu lihat tadi, powerful. Beda loh dengan milik tetangga sebelahnya itu tampilannya terlalu formal ya, seperti cukup dengan menggunakan satu platform Microsoft 365, utamanya menggunakan Microsoft Teams. Kita nggak perlu lagi lari-lari kemana-mana, cukup satu platform, bisa semua kebutuhan pembelajaran daring sudah tersedia lengkap di situ, dan nggak perlu takut, aduh kok susah ya, pusing. Gampang Bapak Ibu, gampang banget. Dan saya nitip Bu Rima sekalian, kalau saya sudah membuat tutorialnya, saya share sebentar sedikit ya Mbak Rima. Silakan Ibu, monggo. Ini di sini Bapak Ibu, kalau mau belajar, saya sudah buat video tutorial. Nah ini ya, ini alamatnya. Saya tampilkan aja. Ya. Nah, di sini ini kalau modulnya nanti mungkin bisa di-share ya Mbak Rima ya. Yang saya pakai modulnya yang dari Mbak Rima itu untuk membangun itu sudah lengkap banget. Kemudian saya perjelas lagi di playlist. Di playlist belajar Teams. Nah, ini alamatnya bit.ly/belajar Teams, B-nya besar, T-nya besar. Itu nanti saya sudah buatkan YouTube channel khusus belajar Teams berdasarkan pengalaman saya membangun sebuah kelas yang paling gampang dengan menggunakan Microsoft Teams. Sudah step by step, ikuti urutan dari video itu.
mulai awal membangun kelas, mengundang siswanya, membuat channel, sampai yang terbaru kemarin saya buat itu menambahkan. Selama ini kalau yang semester kemarin kan daftar hadir itu saya buatnya tiap kali mau ngajar buat daftar hadir, tiap ngajar mau daftar hadir. Akhirnya Microsoft Form saya itu penuh, ada limitnya ternyata Microsoft Form itu. Nah, saya hapusi yang saya tidak pakai, saya sekarang buat cukup satu, saya tempelin di tab itu tadi, di tab general seperti contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa mampir di channel YouTube saya. Nah, promosi nih ya. Tapi ini memang sudah step by step, sudah urut mulai awal membangun kelas sampai penilaian, sampai portofolio dengan kelas notebooknya sudah saya buat video tutorialnya. Jadi yang sudah saya lakukan supaya bisa dipakai untuk orang banyak, saya share di sini di YouTube ini. bit.ly belajar Teams. Saya ketik nanti di chatting. Udah itu aja Mbak Rima. Ya, silakan diakses ya Bapak Ibu apa yang dibagikan oleh YouTuber Neni ini. Ini keren loh, nggak cuma siswanya yang YouTuber, gurunya juga harus jadi YouTuber ya. Iya, kalah sama muridnya ini. Jangan kalah ya Bu ya. Baik, Ibu Neni terima kasih banyak untuk sharingnya di sore hari ini. Sangat buat saya sangat menginspirasi sekali, bisa dapat gambaran jelas yang sudah diterapkan di sekolah Bu Neni. Dan saya yakin menginspirasi Bapak dan Ibu guru semua juga ya yang hadir dalam webinar sore hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh aktifkan mikrofonnya untuk ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu Terima Neni. kasih Mbak Rima, Bu Neni. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Semangat ya. Terima kasih Bu Neni. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Neni itu dari 3.000 Terima yang kasih Bu hadir. Neni. Bu Neni sehat selalu. Mudah-mudahan Neni. dalam setiap pekerjaannya menjadi berkat dimanapun berada ya Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Next time kita akan jadwalkan lagi ya Bu. Ini harus banyak nih dari MII ini harus banyak sesinya. Ternyata sangat aplikatif sekali untuk pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak Ibu semua juga terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa loh pesan dari kita semua, pakai Teams. Pesannya simpel itu aja. Oke, sampai jumpa besok ya Bapak dan Ibu. Selamat sore. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Terima kasih.